anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Puji Tuhan, baik semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Wah, bagus. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kalian masih memiliki semangat untuk belajar. Nah, Ibu sudah memberikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan berbentuk PowerPoint yang dikirim di grup WA dan sudah memberi waktu kalian untuk mempelajarinya selama 30 menit. Apakah sudah dipelajari? Sudah, Bu. Baik, mungkin ketika kalian mempelajarinya ada beberapa hal yang kalian belum mengerti. Ibu akan jelaskan kembali mengenai materi surat lamaran pekerjaan yang ada di PowerPoint. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan mengapa kita penting untuk mempelajari cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan tersebut kalian buat untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, oleh sebab itu, sangat pentinglah untuk kalian mempelajarinya agar ketika kalian ingin membuat surat lamaran, kalian sudah tahu sistematikanya, cara menulisnya, tidak asing lagi. Setelah kita mempelajari materi ini, ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang pertama, kalian sudah mampu mengidentifikasi atau menentukan isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, kalian sudah dapat mengidentifikasikan ketatabahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, kalian dapat menulis surat lamaran sesuai dengan isi dan sistematika serta kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung saja Ibu menjelaskan materi mengenai surat lamaran pekerjaan yang ada di PowerPoint. Ibu tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Di surat lamaran pekerjaan ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama itu mengenai definisi surat lamaran kerja. Dan yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran kerja. Ketiga, unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Keempat, contoh surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan surat lamaran kerja? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan menjadi salah satu syarat bagi para pencari kerja
atau pelamar kerja yang ingin bekerja di perusahaan atau instansi yang menawarkan lowongan pekerjaan. Kemudian, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan. Selanjutnya, ada beberapa definisi surat lamaran kerja menurut ahli. Yang pertama, menurut Kemendikbud, yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Kemudian menurut Adlan Ali dan Tamzili tahun 2006, surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk dikirim kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Dan yang terakhir, menurut The Balance Careers, bahwa surat lamaran kerja adalah berisi resume seseorang atau informasi tentang keterampilan dan pengalaman seseorang. Baik, selanjutnya, isi dan sistematika surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat pekerjaan. Sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka, isi penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kemudian, isi surat terdiri atas unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Nah, kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain, seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua. Selanjutnya, secara umum sistematika surat lamaran kerja sama dengan surat resmi. Sistematika surat lamaran kerja meliputi yang A, tempat dan tanggal pembuatan surat, yang B, nomor surat, yang C, lampiran, yang D, hal atau perihal, yang E, alamat tujuan, yang F, salam pembuka, yang G, isi, yang H, identitas pelamar, yang I, tujuan, J, lampiran, K, penutup, dan yang terakhir, tanda tangan pelamar. Nah, selanjutnya, bagaimana unsur kebahasaan surat lamaran kerja? Unsur kebahasaan surat lamaran kerja yaitu yang pertama, menggunakan bentuk surat standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga,
menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai kaidah ejak. Lengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Bagaimana contoh surat lamaran kerja? Nah, kalian bisa melihat contoh surat lamaran kerja. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian alamat surat, kemudian perihal, kemudian isi surat, kemudian lampiran, salam penutup, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Baik, Ibu telah selesai menyampaikan materi. Ibu persilakan kepada kalian yang ingin bertanya. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Piska, Ibu persilakan. Jadi kan tadi jaringan saya bermasalah waktu Ibu menjelaskan materi yang paragraf isi, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan di paragraf isi itu apa saja yang perlu dilampirkan, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Piska bertanya, Bu, apa sih yang terdapat di isi paragraf tengah pada surat lamaran pekerjaan? Nah, untuk isi paragraf tengah surat lamaran pekerjaan itu terdapat kualifikasi diri kalian. Nah, tulislah kualifikasi diri kalian semenarik mungkin dan sesuai dengan harapan pembaca atau penerima pekerjaan. Kualifikasi diri meliputi 3 hal. Yang pertama, jenjang pendidikan. Yang kedua, pengalaman kerja. Dan yang terakhir, sikap, minat, dan kualitas diri kalian terhadap pekerjaan tersebut. Bagaimana Piska? Apakah penjelasan Ibu dapat dimengerti? Baik, Bu. Jadi di paragraf isi itu menjelaskan mengenai kualifikasi diri ya, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya, Cesar. Ibu persilakan. Ya Bu, prioritas kan sudah ada keterangan pengalaman kerja tuh Bu. Jadi apakah masih perlu lagi ditambahkan dengan surat pengalaman kerja? Baik, Cesar bertanya, di daftar riwayat kan sudah ada pengalaman kerja. Apakah perlu surat pengalaman kerja? Langsung saja Ibu jawab ya. Surat pengalaman kerja harus dicantumkan karena sebagai bahan untuk perbandingan antara kalian dan orang lain yang mencari kerja. Nah, untuk surat pengalaman kerja ini tidak dibuat oleh kalian, tetapi perusahaan atau pimpinan dari tempat kerja kalian sebelumnya. Bagaimana, Cesar? Apakah penjelasan Ibu dapat dimengerti? Ya Bu, dapat dimengerti Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama baik. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Bella, Ibu persilakan bertanya. Bu, kalau misalnya kita baru pertama kali melamar pekerjaan, kan belum punya pengalaman. Nah, itu Ya, gimana, Bu? langsung saja ya Ibu jawab. Bella kan bertanya, Bu, kalau misalnya seseorang yang baru mau melamar pekerjaan, kan belum ada pengalaman kerja, bagaimana Bu? Apakah harus diisi bagian pengalamannya?
Nah, untuk bagian pengalaman pekerjaan tidak perlu diisi. Langsung saja kalian melengkapi hal-hal lainnya yang perlu diisi seperti jenjang pendidikan dan lain-lainnya. Bagaimana Bella? Paham, Bu. Berarti kalau misalnya kita belum pernah bekerja kan, yang berarti yang kita masukkan itu seperti ijazah, terus foto kita, sama KTP gitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Jadi, untuk pengalaman pekerjaannya dikosongi saja, dilewati saja. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya, semua sudah mengerti ya. Ya, Bu. Baik, Ya, karena Bu. semua sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan contoh yang telah Ibu berikan di PowerPoint, sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan yang ada di PowerPoint. Bagaimana, apakah tugasnya dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, karena tugasnya sudah Ibu berikan dan materi ini telah selesai Ibu sampaikan, Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan kalian, menggunakan masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.